Pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 menurun ke 4,87%. Padahal sudah ada momentum Ramadan dan Lebaran. Penurunan ini juga tercermin dari angka pengangguran yang naik jadi 7,28 juta orang. Indikator makroekonomi dalam negeri yang dibayangi ketidakpastian ekonomi global bahkan membuat Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,5% supaya bisa mengerek pertumbuhan kredit. Kekhawatiran untuk bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5% memaksa pemerintah merilis stimulus ekonomi di kuartal 2 atau triwulan 2 2025. Selama bulan Juni-Juli 2025 di sektor transportasi ada diskon tiket kereta 30%, tiket pesawat 6%, dan diskon tiket kapal laut 50%, serta diskon tarif tol 20%. Di sektor energi, diskon tarif listrik 50% kembali dilakukan, namun khusus untuk pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Ada bansos kartu sembako Rp200.000 per bulan, dan juga bantuan pangan 10 kg beras. Bagi para pekerja, juga tersedia bantuan subsidi upah Rp300.000 bagi yang gajinya sampai dengan Rp3,5 juta, termasuk buruh honorer. Kemudian ada juga perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya. Setelah finalisasi, keenam stimulus ini berlaku efektif 5 Juni 2025. Pemerintah daerah diminta berperan aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna mendorong pergerakan masyarakat dalam negeri selama masa liburan sekolah. Lalu bagaimana masyarakat menanggapinya dan apakah sudah menjawab kebutuhan mereka di tengah ekonomi yang sulit saat ini? Diskon tarif upah ya. Upahnya saya kira juga penting bagi masyarakat kita yang khususnya kami para pekerja-pekerja ya. Yang mungkin bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang mungkinnya meskipun itu agak kecil tapi ya relatif membantu dibandingkan tidak sama sekali gitu. Saya kira yang pasti adalah bagaimana agar harga-harga kebutuhan pokok itu tidak mengalami kenaikan ya. Kalau bisa mungkin bisa lebih stabil gitu. Sebetulnya kalau porsi dari pengeluaran saya paling banyak kan masih di pangan gitu ya, tapi dengan bantuan ini cukup mengurangi porsi pengeluaran listrik aja, cuma nggak sebesar itu sih dari porsi pengeluaran total ya. Ya saya sih pengennya pemerintah memperhatikan ya, saya pengen dapat bansos itu loh Pak. Itu belum dapat sama sekali saya. Kenapa Pak? Ya nggak tahu, kata saya lihat sih bukan menerima manfaat. Ya alhamdulillah ya, makanya pengen banget berharap kayak gini kan karena anak saya 4 Pak. Itu iya, ya dibantu sama istri lah cuci gosok seperti itu. Ya, selain beras sama listrik kira-kira apa lagi yang pengen dibantu Pak? Ya ini BBM Pak, kalau bisa turun. Ya, pertalaitnya pertamangnya ini loh kan itu. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai stimulus ini hanya akan memberikan dampak jangka pendek dalam mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga dibutuhkan strategi pemerintah jangka panjang seperti memberikan kepastian investasi bagi investor yang sudah eksis maupun yang akan masuk untuk nantinya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Sebab persoalan mendasar pengangguran berakar dari carut-marut kebijakan ekonomi sektoral. Serangkaian badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja formal yang relevan dengan keterampilan anak muda juga menjadi problem utama. Ya faktornya sih masih sama ya, jadi pertama yang daya beli kelas menengah, calon kelas menengahnya itu belum pulih, memang tidak bisa pulih dalam jangka waktu pendek dan tidak bisa disembuhkan hanya dengan insentif-insentif yang sifatnya jangka pendek ya, karena itu kan sebetulnya kumulatif setelah pandemi itu kan bertahun-tahun mereka sampai pada posisi seperti sekarang gitu ya. Nah yang kedua juga karena dari sisi investasi yang masih relatif lambat, dan yang ketiga adalah memang government spending yang minus kan waktu di kuartal 1. Nah, yang faktor yang bisa mendorong dari pertumbuhannya di kuartal kedua mestinya sih government spendingnya tidak se-minus di kuartal 1 mestinya ya. Jadi asalkan pemerintah juga segera mengeksekusi anggaran yang sudah dialokasikan walaupun sudah dipotong. Nah kemarin itu kan sudah dipotong, yang sudah dipotong pun nggak dieksekusi gitu. Nah, makanya akan berpengaruh ke banyak sektor nih, termasuk diantaranya yang hotel, restoran, itu karena kan yang diefisienkan kan perjalanan dinas ya, dan meeting dan lain-lain.
Meski ada stimulus ekonomi jilid 2, KOR Indonesia memprediksi kuartal 2 dan 3 atau April sampai Juni serta Juli sampai September, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari kuartal 1, yakni berkisar 4,7 sampai 4,8%. Sementara sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi masih akan di bawah 5% jika tidak ada gebrakan di sisa waktu 6 bulan ke depan selain mengharapkan momentum libur Natal dan Tahun Baru. Desi Aritonang, Nabil Haris, Jakarta.